Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan membahas mengenai jaringan ikat. Nah, kelompok 3 sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu Maulidia Mu'alimah, Nurfatika Firdaus, dan Silviani Indah Wahyuni. Pada materi jaringan ikat, kita memiliki 3 subbab. Yang pertama yaitu cell of connective tissue, yang kedua itu fibers, yang ketiga yaitu ground substance and type of connective tissue. Nah, yang pertama kita akan membahas cell of connective tissue. Sebelum membahas tentang cell of connective tissue, kita akan membahas mengenai apa sih jaringan ikat itu. Nah, jaringan ikat itu adalah jaringan yang khusus mengikat dan mendukung jaringan-jaringan lain dan juga mempertahankan air untuk metabolic diffusion dari sel. Jaringan ikat terdiri dari populasi sel-sel longgar yang tersebar di seluruh matriks ekstraseluler. Matriks umumnya terdiri dari jaringan serat yang tertanam dalam fondasi seragam yang mungkin cair atau serupa gel maupun padat. Nah, di dalam sebagian besar organ jaringan ikat yang tepat membuat stroma pendukung akan mendukung fungsi organ yang unik. Nah, ekstraselular matriks yang sempurna biasanya mengandung kedua protein fibers dan non-fibers dalam jumlah yang banyak. Nah, pigmen coklat kaya akan bermacam-macam, GIG dan air. Jaringan ikat embrio yang kelak akan menumbuhkan jaringan ikat dewasa, pembuluh darah dan limfe, dan juga otot polos disebut dengan mesenkim. Secara histologi terdiri atas sel-sel mesenkim dan bahan dasar matriks. Nah, sekarang kita akan masuk pada cell of connective tissue. Yang pertama ada fibroblast. Sel utama dari jaringan ikat berbentuk memanjang, tidak beraturan dengan inti berbentuk oval, dan berfungsi mensintesis dan mensekresi sebagian besar ekstraselular matriks. Yang kedua ada adiposa, yaitu sel yang sangat banyak yang mengisi sebagian benjolan trigliserida dan bisa bersifat soliter maupun mengelompok. Nah, saat mengelompok, biasanya sel lemak ini disebut dengan jaringan lemak. Yang ketiga adalah makrofag. Bentuk selnya tidak teratur, benjolan sel pendek dan tumpul, sedangkan intinya lebih kecil dan bulat dari fibroblast. Makrofag biasanya ditemukan pada pembuluh darah dan berfungsi sebagai pembersih dengan cara menelan sel darah, sel mati, bakteri, dan benda asing lainnya yang keluar dari pembuluh darah. Fungsi seperti itu erat sekali hubungannya dengan fungsi sistem pertahanan tubuh. Nah, yang selanjutnya ada sel mas. Sel mas terdapat di sekitar pembuluh darah. Bentuk selnya besar, lonjong, dengan inti agak pucat, dan berisi butiran. Fungsi sel mas menghasilkan heparin atau antikoagulan, histamin, dan serotonin. Yang selanjutnya adalah sel plasma. Sel berumur pendek yang berdiferensiasi dari limfosit B dan khusus untuk antibodi tertentu atau imunoglobulin. Nah, selain makrofag dan sel plasma, biasanya leukosit lainnya berkeliaran di semua jenis jaringan ikat dan memberikan pengawasan terhadap penyerangan bakteri dan merangsang perbaikan jaringan. Nah, ini bisa dilihat ada sel makrofag, plasma sel, fibroblast, adipos, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai fibers yang akan dijelaskan oleh Maulidia Mu'alimah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jaringan ikat, yaitu serat atau fibers. Fibers atau serat ini terbagi menjadi 3 macam, tersusun atas protein. Yang pertama ada serat kolagen, ini memberikan kekuatan sekaligus fleksibilitas. Yang kedua ada serat elastik, ini sifatnya mudah rentang, namun juga lihat, melesat kembali ke panjang semula
ketika tangan dilepaskan. Contohnya jika kita menarik kulit, itu yang akan meregang kemudian kembali seperti semula. Kemudian yang ketiga ada serat retikular, yakni menggabungkan jaringan ikat ke jaringan-jaringan di sekitarnya. Nah, di sini ada gambar extracellular matrix. Pada gambar matriks ini terdapat berbagai macam protein fibers atau di dalamnya ini ada elastic fiber, collagen fiber, dan reticular fiber. Kemudian mengenai kolagen. Kolagen ini merupakan protein yang memiliki kemampuan membentuk berbagai serat ekstraseluler, lembaran, dan jaringan yang semuanya sangat kuat dan tahan gaya geser. Kolagen juga merupakan kunci elemen dari semua jaringan ikat, serta basement epitel membran dan lamina eksternal dari otot dan sel saraf. Kolagen mempunyai struktur 3 rantai polipeptida alfa yang saling melilit membentuk triple helix. Kolagen ini merupakan produk utama dari fibroblast. Kemudian kolagen nantinya juga disekresikan oleh beberapa sel lain dan dapat dibedakan dengan komposisi molekulnya. Kolagen ini dapat dikategorikan menjadi 3 menurut struktur dan dibentuk oleh interaksi oleh subunit rantai alfa. Yang pertama ada kolagen fibrillar. Pada kolagen tipe 1, 2, dan 3 ini memiliki subunit polipeptida yang berkumpul untuk membentuk fibril besar. Kemudian ini dapat terlihat di elektron cahaya mikro. Pada kolagen tipe 1 paling melimpah dan kolagen yang tersebar luas berbentuk besar. Kemudian ini disebut serat kolagen. Kemudian yang kedua ada kolagen jaringan atau pembentuk lembaran. Pada tipe 4 ini memiliki subunit yang diproduksi oleh sel epitel dan protein struktural utama dari lamina eksternal. Kemudian yang ketiga ada kolagen penghubung atau penahan. Ini adalah kolagen pendek yang menghubungkan fibrillar kolagen satu sama lain yang membentuk serat lebih besar. Pada tipe kolagen 7 ini mengikat kolagen tipe 4 dan mengikat basal lamina ke lamina retikular yang mendasari di basement membran. Nah, berikut ini merupakan tipe kolagen. Tipe kolagen sangat banyak, di antaranya ini ada fibril forming kolagen atau fibril membentuk kolagen. Ini biasanya pada fibril 1 ini terdapat di kulit, tendon, bone, dentin. Kemudian ada fungsinya sebagai resistance to tension dan seterusnya. Yang selanjutnya ini merupakan subunit kolagen tipe 1 yang paling banyak berkumpul untuk membentuk fibril yang sangat kuat yang kemudian disatukan selanjutnya oleh kolagen lain membentuk struktur yang jauh lebih besar yang disebut serat lagen. Pada gambar A ini menggunakan mikroskop TEM yang menunjukkan fibril memotong secara longitudinal dan transversal. Dalam bagian dinal ini menampilkan pita gelap dan terang yang bergantian. Bagian ujung potongan molekul kolagen muncul sebagai titik-titik, dapat dilihat pada gambar A. Kemudian yang B ini merupakan kumpulan besar fibril kolagen tipe 1, ditunjukkan pada huruf C, yang tampak sebagai serat kolagen dofilik di jaringan ikat, kemudian tempat mereka bisa terisi ruang ekstraseluler. Subunit untuk serat ini disekresikan oleh fibroblast yang ditunjukkan dengan anak panah pada gambar B. Kemudian selanjutnya ini merupakan sintesis kolagen, di mana diawali dengan proses transkripsi mRNA yang dikode adalah ProA1 dan ProA2. Kemudian pada mRNA ini
dibawa ke ribosom untuk melakukan proses translasi, yaitu pada pre-pro-alpha chain yang memiliki rantai signal peptida sebagai signal yang akan membawanya ke lumen endoplasma kasar atau RER. Kemudian oleh ribosom ini, pre-pro-alpha chain kemudian pindah ke retikulum endoplasma kasar untuk melakukan post-translational modification. Di post-translational modification pada RE ada terbagi menjadi 3 proses, yakni yang pertama, pemotongan atau cleavage rantai signal peptida pre-pro-alpha chain dengan enzim menjadi pro-alpha chain. Kemudian yang kedua ini terjadi hydroxylation, yaitu pada residu asam amino, lisin dan prolin. Terjadi penambahan grup hidrosil menggunakan enzim hidrosile dengan bantuan oksigen dan kofaktor vitamin C. Vitamin C ini sangat berperan penting dalam proses ini. Setelah itu terjadi proses glycosylation, yaitu penambahan gula, galaktose, dan glukose pada beberapa grup lisin atau hidroksilisin. Kemudian setelah itu terjadi di RE, maka terbentuk prokolagen, yaitu gabungan 3-pro-alpha chain yang telah terhidrolysated dan terglycolysated yang kemudian saling melilit atau membentuk triple helix. Kemudian tiap ujung ini tidak terlilit menjadi propeptida. Propeptid ini tidak berkaitan dengan ikatan disulfida yang berfungsi sebagai penstabil triple helix agar tetap menyatu. Kemudian setelah itu prokolagen yang terbentuk beralih ke kompleks Golgi yang nantinya akan dibungkus ke secretory vesicles. Kemudian yang nantinya akan dirilis keluar dari dalam sel menuju keluar sel atau bagian ekstraseluler. Di bagian propeptida dari prokolagen ini diputus atau mengalami cleavage menggunakan enzim kolagen peptidase dan menyisakan molekul yang disebut tropokolagen. Dan monomer-monomer tropokolagen ini teragregasi spontan membentuk fibril. Yang terakhir terjadi pembentukan kolagen fibril dengan mengikat tiap tropokolagen dengan ikatan kolagen, enzim lisin oksidase, dan terjadilah cross lisin. Nah, selanjutnya yakni serat retikular. Berikut ini merupakan gambar dari reticular fibers atau serat retikular. Serat retikular ini ditemukan di jaringan ikat halus di banyak organ, terutama di sistem kekebalan. Serat retikular ini terdiri dari kolagen tipe 3 yang membentuk jaringan luas retikulum serat tipis yang berdiameter 0,5 sampai 2 nanometer. Kemudian serat retikular ini mengandung 10% karbohidrat dibandingkan 1 di sebagian besar serat kolagen lainnya. Serat retikular ini diproduksi dari fibroblast yang terjadi di lamina retikular membran basal dan biasanya juga mengelilingi adiposit, otot polos rambut saraf, dan pembuluh darah kecil. Jaringan retikular ini berfungsi sebagai stroma suportif untuk sel sekretori, parenkim, dan kelenjar endokrin. Serat retikular juga mencirikan stroma jaringan hemopoietik. Serat retikular ini terletak di sumsum tulang, limpa, dan kelenjar getah benih yang mendukung populasi sel yang berkembang biak dengan cepat dan sel fagositosis. Nah, berikut ini merupakan serat elastik atau elastic fibers. Serat elastik ini atau lembaran yang biasa disebut lamela elastik ini tersusun dari protein, elastin, dan fibrilin yang dapat diregangkan dan memberi sifat elastis pada jaringan ikat, memungkinkan terjadinya distroma paru-paru untuk meregangkan ke bentuk aslinya. Juga terjadi di dinding pembuluh darah besar, khususnya arteri.
Serat elastik ini adalah gabungan dari fibrillin yang membentuk jaringan mikrofibril. Sifat yang terbentuk yaitu elastik itu dari struktur serat subunit elastin. Molekul elastin kaya akan lisin yang diselingi dengan domain hidrofobik lisin dan prolin. Sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Silvi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai substansi dasar. Substansi dasar adalah campuran yang sangat terhidrasi dengan banyak air terikat, transparan, dan kompleks dari 3 jenis makromolekul utama, yaitu ada glikosaminogen atau GAG, proteoglikan, dan glikoprotein multiperekat. Nah, 3 molekul utama substansi dasar itu adalah yang pertama ada GAG atau dapat disebut mucopolisaccharides. Adalah polimer sepanjang dari unit disakarida yang berulang, biasanya asam heksosamin dan uronat. Heksosamin ini dapat berupa glukosamin atau galaktosamina, dan asam uronat ini dapat berupa glukuronat atau iduronat. Jenis utama GAG ini adalah hyaluronan. Yang kedua ada proteoglikan. Nah, proteoglikan ini dibedakan berdasarkan keanekaragamannya. Yang sebagian ini dihasilkan oleh perbedaan enzimatik dalam kompleks Golgi. Proteoglikan ini menempel pada polimer HA melalui protein penghubung untuk membentuk kompleks besar di bahan dasar yang mengikat air dan zat lain. Yang ketiga ada glikoprotein, yaitu protein yang menempelkan komponen bahan dasar satu sama lain dan ke permukaan sel. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis jaringan ikat. Jenis-jenis jaringan ikat ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada jenis jaringan ikat sejati, yang kedua jaringan ikat retikuler, dan yang ketiga jaringan ikat mukoid. Jaringan ikat sejati. Jaringan ini terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Yang pertama kita membahas jaringan ikat longgar atau dapat disebut areolar. Jaringan ini memiliki semua komponen dasar jaringan ikat. Sel yang banyak dijumpai adalah fibroblast dan makrofag dengan serat kolagen, elastin, dan retikular yang tertenun secara longgar. Fungsinya ini sebagai pengemas, misalnya membungkus pembuluh darah dan limfe, serta mengisi ruang antar serabut otot dan juga saraf. Dapat dilihat gambarnya di sebelah kanan. Jaringan ikat longgar ini tersusun atas sel, kolagen fiber, dan serat yang lain. Jaringan ikat longgar ini letaknya di mesenterium dan juga subkutan kulit. Matriksnya atau bahan dasarnya ini elastin dan juga kolagen. Yang kedua kita membahas jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini memiliki ketiga komponen jaringan ikat. Namun selnya ini lebih sedikit dan serat kolagennya ini lebih banyak di substansi dasar. Jaringan ikat padat ini kurang fleksibel sehingga ia memberikan ketahanan dan proteksi terhadap jaringan yang lain. Jaringan ikat padat ini ada 2. Yang pertama ada jaringan ikat padat teratur. Contohnya ada ligamen dan juga tendon. Gambar tendon ada di sebelah kanan. Yang kedua, jaringan ikat padat tidak teratur. Contohnya yaitu pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Selanjutnya kita membahas jaringan ikat retikuler. Jaringan ikat retikuler ini terdiri dari jaringan halus kolagen tipe 3. Jaringan ikat retikuler ini paling melimpah atau paling banyak ditemukan itu di organ limfoid tertentu, di mana tempat serat terbentuk, tempat pelekatan untuk limfosit,
dan sel imun lainnya. Fungsinya sebagai kerangka yang menyokong sel-sel bebas yang ditemukan pada organ penghasil sel-sel darah. Dan yang terakhir ada jaringan mukoid, yaitu jaringan ikat seperti gel dengan sedikit sel yang ditemukan paling banyak itu di sekitar pembuluh darah di tali pusat janin. Jaringan mukoid ini dapat disebut jelly Wharton. Jaringan ikat mukoid ini mirip dengan jaringan yang ditemukan di ruang vitreous mata dan rongga pulpa gigi muda. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.